Pada video kali ini kita akan membahas studi kasus 4, yaitu mengkosongkan SRC address ya. Jadi pada studi kasus ini ada pertanyaan, apa yang terjadi jika kita mengkosongkan tab SRC address ya? Jawabannya katanya maka seluruh IP yang terkoneksi akan mendapatkan firewall role. Oke, kita ingat-ingat kembali pada studi kasus pertama itu VPC 1 tidak diizinkan ping ke router ya, dan itu hanya berlaku untuk VPC 1. Kemudian pada studi kasus 2 kita membuat PC 3 tidak bisa mengakses YouTube, dan itu hanya berlaku di PC 3. Kemudian di studi kasus 3 kita mengatur supaya VPC 2 tidak boleh ping ke server. Pada studi kasus sebelumnya itu kita menspesifikkan komputer mana yang tidak dibolehkan untuk mengakses apa gitu ya. Nah, pada studi kasus ini kita akan mencoba apa yang terjadi saat kita mengosongkan tab SRC addressnya ya. Kalau jawabannya maka seluruh IP yang terkoneksi akan mendapat firewall role, atau bisa dikatakan nanti seluruh filter rule yang ada itu akan diperlakukan kepada semua PC, entah itu PC server ini gitu ya. Kalau kita kosongkan entah itu PC server ini, VPC 1, VPC 2 atau PC 3 itu akan mendapatkan aturan yang sama kalau kita kosongkan. Kita akan coba, kita ke menu IP, kemudian firewall, lalu yang ini yang studi kasus 1 yang tidak mengizinkan ping dari 10.10 ke router ya, akan saya kosongkan. Caranya di bagian general kita kosongkan ini, apply, oke. Kemudian yang tidak boleh akses YouTube ya, saya kosongkan juga, apply, kemudian oke. Yang tidak diizinkan ping ke server juga sama, akan saya kosongkan SRC addressnya, oke, apply, kemudian oke. Dah ya, kita akan coba supaya lebih meyakinkan. IP-nya mana ya? Oh enggak, belum terremote. PC 3 kita cek dulu server ya, kita atur dulu IP-nya. IP, oke, udah. IP 192.168.30 kan ini, 30.10/24 gateway 192.168.30.1. Oke, udah dapat. Nah, untuk VPC 1 kita atur IP-nya juga. Sebenarnya di DHCP juga bisa ya, tapi kita atur manual aja. IP, tunggu loading. IP 192.168, server tadi 30 kan ya? Oh ya, 30 benar. 68.10.10 garis miring 24 gateway 192.168.10.254. oke. Dan kita atur juga yang PC 3 nya, IP 192.168 PC 2 maksud saya ya, 10.20./24 gateway 192.168.10.254. Oke, udah oke. Untuk PC 3 tidak akan saya coba ya, seperti saya bilang di sebelumnya, ini lumayan berat, jadi kita biarkan aja. Kita akan nyoba dari VPC 1 dan VPC 2 aja. Saya akan nyoba dari VPC 1. Kita akan reset dulu trafficnya ya, supaya nggak ada data-data yang lewat. Kita reset all counter,
jadi 0 semua ya. Oke, di rule pertama ini kalau kita ingat-ingat nanti dia akan memblok ICMP ya. Chain input artinya paket yang menuju router dari manapun itu akan di blok atau di drop. Kita coba ya, karena kita kosongkan SRC nya. Kita coba dari VPC 1 ping 192.168.10.254 yang menuju ke router. Kita enter, timeout. Bisa kita awasi di sini ada 3 paket yang lewat, ada 4 paket yang lewat, ada 5 paket yang lewat, dan semuanya timeout ya, tidak diizinkan lewat gitu. Kemudian dari PC2, kalau kemarin kita coba waktu SRC address-nya kita isi dengan 10.10, dari VPC2 bisa ya. Sekarang kita coba ping 192.168.10.254 sama timeout juga. Kita cek paketnya juga masuk ke sini, ketangkep ya. Oke, gagal. Seperti saya bilang tadi, begitu kita SRC address-nya itu kita kosongkan, maka dia akan berlaku ke semuanya. Kita coba dari server juga sama. Dari server kita coba ping dulu ke gateway-nya ya, 30.1. IP mikrotik juga ping 192.168.30.1. Ntar hasilnya timeout. Kita cek paketnya juga ketangkep di sini. Oke ya, ada 15. Sekarang kita coba ping ke 254. Apakah bisa? 68.10.254. Ini IP router juga. Jawabannya juga timeout ya. Paketnya juga lewat sini, ketangkap juga. Oke. Jadi kesimpulannya, pada saat kita kosongkan SRC address, itu dia akan berlaku ke semuanya. Semuanya tidak dapat atau tidak dibolehkan, tidak diizinkan ping ke router. Semua paket yang menuju router itu akan ke blok. Untuk yang rule nomor 2 ini kan blokir YouTube ya. Harusnya juga sama, nanti semua klien yang ada di sini, semua klien yang ada di sini mau PC1, PC2, PC3 bahkan server itu tidak akan bisa akses YouTube gitu. Saya akan coba yang rule nomor 3 aja, yang tidak diizinkan ping ke 30.10 atau IP-nya si server. Yang 30.10 itu actionnya juga di drop. Saya akan coba dari PC1 ya. Dari PC1 kita akan ping ke 30.10, ping 192.168.30.10. Oke, kalau kemarin kan rollnya cuma di PC 2 ya, sekarang di PC 1 juga dia nggak bisa ping ke server atau ke 30.10. Sekarang kita coba dari VPC 2. VPC 2 IP-nya 10.20. Kalau kemarin memang nggak bisa ya, hari ini juga pasti nggak bisa karena SRC address-nya tadi kita kosongkan. Ping 192.168 titik 30.10. Ntar server atau timeout ya, 7 8 sama ya. Jawabannya juga sama timeout. Oke. Jadi kalau saat SRC address ini kita kosongkan, maka dia akan berlaku ke semua. Itu ya. Nah, lalu kalau misalkan kita cuma tidak mengizinkan network yang ini nih, network yang 10.0, yang 10.10, 10.20, 10.30 dan seterusnya sampai ke bawah sampai 10.200 misalkan, itu tidak kita izinkan untuk ping ke router. Caranya gimana? Maka kita boleh tuliskan networknya ya, IP networknya pada bagian SRC address. Saya akan cobakan pada rule nomor 1. Saya reset lagi ya nanti supaya kelihatan. Oke, di rule nomor 1 kita akan masukkan networknya, yaitu 10.192.168.10.0/24. Saya akan apply. Oke.
kita akan coba ping menuju router dari VPC 1 ya. Dari VPC 1 kita akan ping menuju router. Router IP-nya 10.254. Enter. Dia timeout dan paketnya lewat ya. Oke, dari VPC 1 tidak bisa. Dari VPC 2 saya coba lagi, ping 192.168.10.254 juga tidak bisa. Sekarang kita coba dari server yang ini. Karena IP servernya adalah 30.10, artinya tidak masuk dalam network itu ya. Harusnya bisa sih. Kita coba ping 192.168.10.254. Oke, bisa kan? Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau kita mau blok network tertentu, tinggal kita tuliskan di src address-nya. Oke, saya kira untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.